Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah narasumber yang pernah diteror di kosan. Maaf para penonton, jangan pernah bosan-bosan tentang cerita kosan, karena kebetulan narasumbernya banyak bercerita tentang kosan tempat mereka dulu. Dan si narasumber ini menceritakan kalau tempat kosnya ini sangat angker. Bahkan salah satu temannya ini sampai pernah diludahi oleh pocong. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Siapkan kopi, siapkan cemilan supaya saat mendengarkan lebih santai. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Sebut saja namaku Iwan. Pada tahun 2015 saat aku baru lulus SMA, aku diterima kuliah di universitas yang ada di daerah Yogyakarta. Saat itu, aku bergantung kepada kakakku untuk mencari tempat tinggal atau kosan. Karena kebetulan aku berasal dari luar kota. Saat itu, kakakku menjadi alumni dari universitas di mana tempatku akan kuliah. Tak butuh waktu lama untuk mencari kosan, yaitu bekas kosan kakakku yang dulu yang pernah ditinggalinya selama 2 tahun. Bentuk rumah kosan ini bisa digambarkan seperti bangunan yang tua. Bangunannya memang luas, terdapat 10 kamar, ditambah dengan kesingkupan yang bisa dirasakan ketika kalian masuk ke dalamnya. Di sana tampak ramai, luas tapi sempit, mendekap dan dingin. Namun keadaan kosan seperti itu tidak membuat hatiku tergeming. Karena jarak dan tempat yang dianggap mudah dijangkau menjadi nilai plus tersendiri. Aksesnya dekat sekali dengan kampusku. Jadi dengan berjalan kaki saja, tidak memakan waktu lama aku bisa sampai ke kampus. Ditambah lagi di sekitar tempat itu, banyak sekali rumah makan dan tempat-tempat belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Tanpa pikir panjang, aku memilih tempat itu untuk menjadi tempat tinggal di perantauan dan mulai kehidupan baru sebagai pelajar. Kamarku sendiri berada di pojok, di dekat wastafel yang di samping kaca tua, dan bersinggungan langsung dengan pintu belakang yang mengarah ke arah kebun pisang. Ketika pertama kali menempati rumah itu, aku melihat dan coba menganalisis di setiap sudutnya. Tak jarang hawa merinding hinggap dengan sendirinya, terutama di pergantian siang ke malam. Hawa itu benar-benar terasa. Maklum, karena hanya terdapat 10 kamar dan bisa dibilang antar penghuni kos jarang berinteraksi satu sama lain, yang membuat suasana di sana tampak sunyi, seperti tidak ada kehidupan. Hanya terdengar suara dering alarm di setiap pagi dan lantunan lagu di kamarnya masing-masing. Aku mulai berkenalan dengan teman-teman di kampusku dan beradaptasi dengan sesuatu yang kuanggap berbeda. Salah satu temanku ini yang baru ku kenal, sebut saja namanya Teguh. Teguh ini tinggal satu atap denganku, menempati kamar depan dekat dengan pintu masuk. Seiring berjalannya waktu, kami sering berkumpul dan bertemu, dan mulailah terjalin keakraban di antara kami. Kami selalu bersama dan anehnya mereka selalu memilih kamarku untuk menjadi tempat berteduh ataupun singgah. Tak jarang percakapan malam kami temani dengan kasih sayang orang tua untuk menambah kehangatan dan keakraban di antara kami. Bisa dibilang kamarku ini tidak ada henti-hentinya aktivitas manusia. Masih banyak yang lalu lalang selama 24 jam. Pagi, sore, malam, terdapat teman-teman selalu bergantian datang dan pergi. Memang kamarku ini cukup luas, bisa dibilang nyaman dan didukung dengan lokasi yang strategis. Tak jarang juga penjaga kos ataupun tetangga kos sering menegur kami. Ya mungkin karena kami yang keterlaluan dan tidak kenal waktu untuk berkumpul. Kamar Teguh ini menjadi kamar kedua di mana kami akan berkumpul. Saat itu, Teguh menjadi orang yang sangat tertutup. Namun, dia mempunyai sifat yang sangat sederhana, religius, dan rajin sholat. Tak jarang setelah selesai sholat, dia selalu rajin membaca buku. Berjalan 1 bulan aku tinggal di sana, aku mulai mendengar banyak gosip tentang rumah yang aku tinggali ini. Ada yang bilang kalau rumah kosan ini sangat angker.
Tapi kegiatan manusia yang cukup tinggi membuat adanya penolakan dengan cerita-cerita yang pernah aku dengar tentang keangkeran rumah ini. Karena selama sebulan aku tinggal di sini, aku belum pernah mengalami sesuatu yang menakutkan. Tapi semua itu salah. Saat itu, ketika ada dua orang lebih yang bermain di kamarku, sebut saja namanya Arif dan Ade. Pada suatu malam, Ade ini membawa beberapa botol minuman keras. Tanpa pikir panjang, saat itu kami langsung meminum minuman keras itu sambil bermain PS. Dan tanpa disadari, waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Dengan kondisi setengah tiang, Arif memutuskan untuk tidur. Sedangkan aku dan Ade masih melanjutkan obrolan ringan pagi itu. Saat sedang asik-asiknya berbincang, tiba-tiba si Arif ini mengerang dengan ekspresi marah. Aku dan Ade lantas melihat ke arah Arif yang masih dalam keadaan tertidur. Suasana mendadak berubah menjadi mencekam. Seperti ada angin yang datang dari luar masuk ke arah pintu. Dan saat itu aku merasakan tengkuku ini panas. Aku dan Ade kebingungan dengan suara yang dibuat oleh Arif. Dan tak lama kemudian si Arif ini tiba-tiba duduk dan langsung menatap kami dengan ekspresi marahnya. Dia langsung menunjuk aku dan Ade dan bilang dengan kata-kata bahasa Sunda. Kalau diartikan kurang lebih seperti ini. Hei, anak ini jangan diajak mabok-mabokan. Dia harus berkelakuan baik. Begitu perkataan dari sosok yang memasuki tubuh Arif. Sebenarnya sosok itu masih berkata panjang lebar. Tapi aku dan Ade ini kurang mengerti dalam bahasa Sunda. Dan tak lama kemudian si Arif ini mulai menggerakkan tubuhnya. Di situ, si Ade langsung panik. Dia langsung mengambil Al-Quran dan coba ditempelkan di kepalanya si Arif. Namun karena kami masih dalam keadaan mabuk, mungkin itu tidak berefek sama sekali. Kami tambah kebingungan. Sosok yang memasuki Arif ini, dari ekspresi kata-kata dan mulutnya ini, dia seperti mengutuk kami berdua. Sontak saat itu, aku dan Ade tambah panik. Dan tak berapa lama, sosok itu berdiri. Dia seperti mulai menasehati kami berdua. Aku dan Ade saat itu coba bersimpuh di depannya sambil menundukkan kepala. Walaupun saat itu aku tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Arif. Dan tak berapa lama, sosok itu mulai menggerakkan tangannya seperti menarik sesuatu di tubuh Arif. Setelah itu, si Arif langsung terjatuh kembali dan tak sadarkan diri. Aku dan Ade yang masih kebingungan hanya bisa terdiam. Ada sekitar 5 menit kemudian, si Arif ini kembali bangun. Tangannya memegangi kepalanya. Dia bilang kepada kami berdua kalau kepalanya ini benar-benar berat dan pusing. Aku saat itu langsung berinisiatif untuk mengambilkan segelas air minum. Sedangkan si Ade coba memijiti si Arif. Setelah keadaan mendingan, kami menceritakan apa yang terjadi. Ternyata si Arif sendiri bingung, sosok apa yang masuk ke dirinya. Tapi kata orang tuanya, si Arif ini pernah dititipi sesuatu oleh neneknya saat dia kecil dan tinggal di neneknya. Memang si Arif ini lahir di Jogja, tapi dari kecil dia tinggal bersama neneknya di tanah Pasundan. Dan saat lulus SMA, dia baru kembali ke Yogyakarta. Setelah keadaan benar-benar tenang, saat itu aku menyuruh kedua teman-temanku untuk beristirahat saja. Esok harinya, kabar tentang Arif kesurupan ternyata tersebar ke teman-teman kami. Beberapa orang tidak percaya dengan apa yang terjadi, bahkan mereka menyangka kalau si Arif ini hanya mencari sensasi belaka. Tapi semua itu berubah saat aku melihat kepolosan si Arif karena aku tidak percaya kalau si Arif ini hanya mencari sensasi belaka. Dan setelah kejadian yang menimpa Arif itu seperti menjadi awal mula gangguan yang terjadi di kosan kami. Kosanku ini memang terkadang sepi walaupun di tengah kepadatan penduduk dan kegiatan masyarakat yang cenderung lalu lalang setiap harinya. Saat itu, entah disengaja ataupun tidak, kosanku sepi.
karena teman-temanku yang tidak berkunjung seharian dan tidak ada satupun penghuni kos di dalam kamarnya. Sekitar pukul 9 malam, di keadaan kosan yang masih sunyi, namun sunyi ini berbeda seperti biasanya. Karena aku merasakan seperti ada yang akan terjadi. Aku coba mencari kegiatan dengan mencuci piring dan membersihkan wastafel untuk mengisi kegiatan. Baru beberapa menit kemudian, perasaan tidak enak tiba-tiba muncul di benakku. Keadaan yang bertambah sunyi, hanya terdengar gemercik air dari keran wastafel yang menimpa piring dan gelas di hadapanku. Ditambah hembusan angin berasal dari pintu samping yang terbuat dari telalis besi yang membuat suasana benar-benar sunyi. Aku coba cuek dengan keadaan seperti itu. Namun tak berapa lama, bulu kuduku ini tiba-tiba merinding. Aku seperti merasakan ada sesuatu di belakangku. Masih mencoba untuk berpikir positif, tetapi seperti ditolak oleh sesuatu. Mataku seperti ditarik dan mengarah ke sebuah kaca tua yang berada di sebelah wastafel. Dan benar saja, semakin aku mencoba menahan, energi itu semakin kuat. Dan seketika mataku tertuju ke kaca tua itu. Dari pantulan kaca sangat jelas terlihat. Di belakangku ini ada sosok wanita menggunakan pakaian putih dengan rambut panjang yang hampir setengah badan dan mukanya ini tertutup oleh rambutnya. Sosok itu berdiri tepat di belakangku seperti ingin menemaniku di keadaan yang sunyi. Suasana semakin memburuk, keadaan badanku terasa benar-benar dingin dan mulai merasakan mual. Ingin rasanya aku beranjak. Namun muncul perasaan takut ketika aku berpaling akan langsung berhadapan-hadapan dengan wanita tersebut. Aku terus mencoba untuk melawan. Namun apa yang dikata, sosok wanita itu tidak segera hilang dari pantulan cermin. Rasa mual semakin bertambah dan mulai merasakan lemas seperti ada energi yang diserap. Aku coba berdoa dengan doa yang aku bisa. Alhamdulillahnya saat itu rasa mual mulai menghilang. Dan badanku ini sedikit demi sedikit mulai bisa digerakkan. Aku tundukkan pandanganku supaya aku tidak melihat pantulan sosok itu dari cermin. Pelan-pelan aku berjalan ke kiri. Setelah agak jauh dari sosok itu, aku langsung berlari dan masuk ke kamarku. Setelah masuk, ku kunci kamar dan kututup gordengnya. Aku langsung bersembunyi di dalam selimut. Di dalam selimut, aku masih membaca doa-doa. Dan tak berapa lama, aku mendengar sosok perempuan itu seperti ketawa cekikikan. Mendengar tawanya yang menyeramkan, otomatis rasa takutku kembali timbul. Namun aku coba kuatkan dengan membaca doa-doa. Lama-kelamaan, gangguan itu mulai menghilang. Seiring dengan gangguan yang menghilang, badanku ini terasa benar-benar lemas. Dan saat itu juga, aku langsung beristirahat. Beberapa hari kemudian, teman-temanku yang sering menginap di kosan, mereka dimimpikan sosok wanita yang menyeramkan yang pernah kulihat pada malam itu. Aku sedikit aneh dan penasaran dengan sosok tersebut. Aku coba telepon kakakku. Aku ceritakan semua yang aku alami. Dan kakakku bilang, kalau dulu sosok perempuan itu memang sering mengganggu penghuni kos. Biasanya sosok perempuan itu sering membuka keran pada malam hari. Dan ketika ada orang yang ngecek, sosok itu sering menampakkan wujudnya. Dan lagi ketika malam hari, pintu yang berada di samping, di situ ada lonceng. Dan lonceng itu sering berbunyi dengan sendirinya. Para penghuni kos yang dulu ketika zaman kakakku ngekos di sana, mereka sudah tidak aneh lagi dengan situasi seperti itu. Dan di akhir kalimatnya, kakakku bilang, "Kamu kalau di sana ingat, jangan pernah ngedeketin sumur yang ada di dekat kamar mandi, apalagi malam hari. Kalau bisa, untuk mandi pada malam hari kamu hindarin aja." Emang kenapa, Kak? Udah, pokoknya ikutin aja saran kakak. Aku ada rasa penasaran juga, tapi kenapa kakakku tidak menjelaskan? Memang selama aku tinggal di kosan itu, pada malam hari tak ada penghuni kosan yang berani mandi di sana. Aku sendiri memang belum pernah mengalami mandi pada malam hari.
Setelah menelepon kakakku, aku coba tanya kepada Teguh karena Teguh ini sudah lebih lama tinggal di kosan itu. Aku tanya perihal sumur tersebut. Namun si Teguh ini tidak mau menceritakannya. Beberapa kali aku coba desak, namun dia tetap bungkam. Dia cuma bilang, "Kamu jangan sekali-kali mencari tahu tentang sumur itu. Biarin aja, kalau bisa tetap hindarin. Kalau kamu ngotot seperti itu, bisa-bisa kamu celaka." Mendengar ucapan dari Teguh, aku sedikit takut juga. Aku mengurunkan niatku untuk mencari tahu siapa penghuni di sumur itu dan apa penyebabnya sampai semua orang takut. Seminggu setelah aku berbincang dengan Teguh, teman-temanku kembali menginap di rumahku. Dua di antaranya sebut saja si Ade dan Rangga. Mereka menginap sambil bermain PS. Saat itu, Teguh sedang pulang ke rumahnya, jadi dia tidak ada di kosan. Pada pukul 12 malam, si Ade ini izin untuk pergi ke kamar mandi. Katanya dia mules. Berangkatlah si Ade sendirian ke kamar mandi. Tak lama dari si Ade pergi ke kamar mandi, saat itu aku mendengar seperti ada teriakan si Ade di kamar mandi. Awalnya karena teriakannya cukup samar, aku biarkan saja. Namun lama-kelamaan suasananya menjadi hening. Aku penasaran, saat itu aku ajak si Rangga untuk ngecek si Ade. Aku dan Rangga lalu berjalan menuju arah kamar mandi. Posisi sumur itu hampir bersebelahan dengan pintu kamar mandi. Saat sudah sampai di pintu kamar mandi, kulihat pintu kamar mandi yang di sebelah kiri di dekat sumur itu tertutup, sedangkan dua di antaranya masih terbuka. Jadi posisi yang tertutup itu, aku yakin si Ade ada di kamar mandi tersebut. Aku ketuk pintunya. "Dek, dek." Tak ada jawaban sama sekali. Beberapa kali aku panggil lagi, namun tetap saja tak ada jawaban. Hingga akhirnya aku buka paksa. Saat aku buka paksa, si Ade ini sudah tergeletak di kamar mandi. Aku kaget melihat kondisi si Ade seperti itu. Begitu juga dengan Rangga. Bergegas aku angkat si Ade dan aku gotong ke kamar. Teman-temanku yang lain yang masih bermain PS melihat si Ade seperti itu langsung menghentikan aktivitasnya. Kami coba sadarkan si Ade. Lumayan lama, ada sekitar 10-15 menitan. Si Ade baru siuman. Saat bangun, si Ade ini langsung ketakutan. Beberapa kali kami coba tenangkan, namun tetap saja wajah si Ade ini masih sangat takut. Kami terus saja coba tenangkan. Lama-kelamaan, si Ade mulai tenang. Saat sudah tenang, kami tanya sebenarnya apa yang dia lihat di kamar mandi. Menurut si Ade, saat si Ade sedang berjongkok di WC, dia mendengar seperti ada suara tawa pelan di sebelahnya. Si Ade coba tak hiraukan suara tersebut. Lama-kelamaan, suara itu menghilang. Bergegas si Ade langsung menyelesaikan buang air besarnya. Setelah selesai dan memakai celana, si Ade kembali mendengar suara tersebut tertawa. Namun kini suaranya ini berasal dari atas si Ade. Karena penasaran, si Ade ini melihat ke atas. Saat melihat ke atas, si Ade langsung terkejut. Karena di langit-langit kamar mandi sudah melayang sesosok pocong yang menatap ke arah si Ade. Sontak si Ade langsung berteriak. Namun saat si Ade berteriak, sosok pocong ini dengan wajah yang buruk rupa itu langsung mendekatkan wajahnya ke arah si Ade. Dan saat itu juga si Ade langsung tak sadarkan diri. Mendengar cerita dari si Ade, beberapa teman-temanku coba menganggap kalau si Ade ini hanya berhalusinasi. Yang lain juga berpikir seperti itu. Tapi dalam pikiranku sendiri, apa mungkin pocong ini penghuni dekat sumur? Dan apa itu alasannya kakakku melarangku untuk mendekat ke arah sumur? Saat itu aku tidak menceritakan larangan tersebut kepada teman-temanku. Beberapa saat kemudian, kami coba cairkan suasana yang mencekam itu dengan saling bercanda. Si Ade coba beristirahat di kasur, sedangkan aku dan beberapa teman lainnya masih bermain PS.
Sekitar pukul setengah 3 malam saat itu, lampu kamarku mendadak menjadi redup, 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 dan langsung mati. Ada sekitar 15 detik kemudian, lampu kembali menyala. Namun saat lampu menyala, di situ aku dan teman-temanku ini mencium ada aroma bau busuk yang cukup menyengat. Awalnya kami gaduh mencari sumber bau tersebut. Namun lama-kelamaan aku merasakan bau ini seperti berasal bukan dari manusia ataupun bangkai, melainkan dari sosok yang tak kasat mata. Saat itu juga aku langsung suruh teman-temanku untuk beristirahat saja. Sepertinya penghuni di sini merasa terganggu. Teman-temanku mengikuti saranku. Mereka langsung beristirahat. Hanya salah satu temanku yang bernama Rangga. Dia sepertinya merasa sangat gelisah. Tidur pun sepertinya sukar. Dia coba guling kanan, guling kiri. Namun tidak mau tertidur juga. Akhirnya dia duduk sambil bermain HP. Aku sempat melihat Rangga sambil bermain HP. Karena merasa ngantuk, aku tertidur. Ada sekitar 20 menit kemudian, tiba-tiba aku dibangunkan oleh Rangga. Wan, bangun Wan. Apa? Wan, bangun. Kenapa? Aku mau pulang. Duh, nanggung, ntar aja udah siang. Enggak, aku mau pulang sekarang. Saat aku membuka mata, kulihat wajah si Rangga ini benar-benar pucat. Dia seperti ketakutan. Kamu kenapa Rangga? Enggak, aku mau pulang aja. Si Ade yang mendengar si Rangga mau pulang, langsung terbangun. Aku ikut Rangga. Beneran mau pulang sekarang? Ya aku mau pulang. Saat itu juga si Rangga dan si Ade langsung pulang. Hanya aku dan ketiga temanku yang tersisa di kamar kosku itu. Aku penasaran kenapa si Rangga ini seperti ketakutan dan memaksa ingin pulang. Namun pikiran itu aku simpan saja. Rencananya lusa nanti aku akan tanyakan kepada si Rangga. Lusa ketika di kampus, aku coba bertanya ke si Rangga apa sebenarnya yang dia lihat di kosan. Awalnya si Rangga tidak mau bercerita. Namun setelah aku desak, dia mau bercerita juga. Menurut si Rangga, saat dia bermain ponsel, dia mendengar jendela di kamarku ini seperti ada yang mengetuk. Awalnya si Rangga biarkan saja. Namun lama-kelamaan, ketukan itu kembali berbunyi. Jadi si Rangga berinisiatif untuk melihat keluar. Kebetulan di balik jendelaku ini ada tambang yang biasa aku gunakan untuk menjemur baju. Saat si Rangga membuka gordeng, dia melihat seperti ada guling yang menggantung di jemuran itu. Namun guling itu hampir mirip seperti sesosok pocong yang menggantung. Si Rangga terus saja menatap sosok itu. Namun lama-kelamaan, sosok itu langsung membalikkan badannya dan memperlihatkan wajahnya yang rusak dan dipenuhi oleh belatung. Dan saat itu juga si Rangga langsung lompat ke belakang. Dia tahan dirinya untuk tidak berteriak. Dia langsung memejamkan mata dan berdoa dengan doa yang dia bisa. Setelah itu, sambil terpejam, dia coba meraba-raba gordeng dan tutup gordeng di jendela itu. Setelah itu, dia langsung membangunkanku. Aku hanya terdiam mendengar cerita dari si Rangga. Setelah kejadian itu, si Rangga dan si Ade ini tidak mau bermain ke kosanku. Mereka menolak dengan berbagai alasan. Namun aku tahu mereka berdua ini sangat takut. Hanya teman-temanku yang lain yang masih sering menginap di kosan itu. Namun teman-temanku yang lain ini tidak pernah diganggu oleh penghuni di sana. Walaupun ketika aku sendiri, aku masih sering mendengar lonceng yang berada di pintu belakang ini sering berbunyi dengan sendirinya pada malam hari. Namun aku ingat dengan pesan kakakku, kalau sosok perempuan itu sering mengganggu dengan membunyikan lonceng di sana. Jadi aku tidak hiraukan bunyi-bunyian itu. Sekitar 1 bulan kemudian, pada malam minggu saat itu, si Ade tiba-tiba main kembali ke kosanku. Namun ada yang aneh. Saat itu si Ade memakai kalung dan di kalungnya ini seperti dibungkus kain hitam. Padahal ketika di kampus si Ade tidak memakai kalung itu.
Aku coba tanya kepada si Ade, kenapa dia pakai kalung tersebut. Menurut si Ade, itu titipan dari kakeknya. Bahkan dari wajahnya, aku bisa menilai si Ade ini sangat percaya diri dan seperti ada sesuatu yang hendak dia lakukan di kosanku. Dek, kamu jangan macam-macam ya di sini. Takutnya penghuni di sini malah marah. Enggak, tenang aja, aman pokoknya. Namun aku masih ada rasa yang kurang enak. Si Ade ini seperti menyimpan sesuatu yang akan dia lakukan di sini. Pada pukul setengah 9 malam, salah satu temanku yang bernama Hendra, dia datang ke kosan sambil membawa beberapa botol minuman keras. Saat itu, perasaan tidak enak ini semakin menjadi. Jadi saat itu yang tidak minum minuman keras hanya aku dan Teguh saja, sedangkan teman-teman yang lain hanya minum-minum. Setelah minum-minum, kami kembali berbicara, mengobrol, dan bercanda-canda. Hingga pada pukul 11 malam, si Ade ini pergi ke kamar mandi. Aku sempat melarang. Dek, jangan ah. Jangan sendiri kalau mau ditemanin. Nggak usah, tenang, aman. Tapi di dalam perasaanku saat itu benar-benar tidak tenang. Entah kenapa, perasaanku berbicara supaya aku mengikuti si Ade. Namun si Ade ini kekeh menolak. Dari wajahnya tampak dia sangat percaya diri. Jadi aku biarkan saja dulu. Si Ade mulai berjalan ke arah kamar mandi. Namun perasaan ini tambah kuat, entah kenapa. Akhirnya, aku mulai beranjak dari tempat dudukku dan berjalan menuju kamar mandi. Saat aku sedang berjalan menuju ke arah kamar mandi, tiba-tiba aku mendengar teriakan si Ade. Otomatis aku langsung berlari sekencang mungkin ke arah kamar mandi. Saat aku sampai di sana, ternyata si Ade ini sudah berada di dekat sumur. Posisi penutup sumur itu sudah terbuka. Tangan si Ade satunya memegangi wajahnya. Dia seperti kesakitan. Saat aku hendak mendekat, si Ade ini terpeleset dan hampir jatuh ke sumur. Untungnya saat itu aku dengan refleks langsung memegang kaki si Ade. Aku hampir saja tidak kuat. Aku berteriak meminta tolong kepada teman-temanku. Untungnya teriakanku ini didengar oleh teman-temanku. Teman-temanku yang melihat aku kondisi seperti itu bergegas membantuku. Si Ade akhirnya bisa diangkat kembali. Namun tangannya ini masih menutupi wajah sebelah kanannya. Dia seperti sangat kesakitan. Saat itu si Ade langsung dibawa ke kamarku. Para penghuni kos yang lain mereka terbangun karena teriakanku ini cukup kencang. Mereka seperti penasaran apa yang terjadi. Saat sudah di kamar, aku paksa supaya lihat wajahnya. Dan saat tangan si Ade dikebawakan, di situ setengah wajah si Ade ini itu seperti melepuh. Si Ade belum mau menceritakan. Saat itu juga kami langsung membawa si Ade ke klinik terdekat untuk diobati. Saat sudah di klinik dan diobati, aku kembali bertanya kepada si Ade sebenarnya apa yang terjadi di sana. Si Ade awalnya sungkan untuk berbicara. Aku paksa terus. Lalu si Ade bercerita. Niatnya dia datang ke kosan ini untuk menantang penghuni di sana. Karena dia sangat kesal saat dia diteror di situ. Jadi dia meminta jimat kepada kakeknya untuk perlindungan dari sosok pocong itu. Di situ aku hanya menghela napas panjang. Terus selanjutnya gimana deh? Dan si Ade menjelaskan saat dia ke kamar mandi, dia mendengar penutup sumur itu seperti berbunyi seakan ada sesuatu yang hendak keluar dari sumur itu. Karena merasa punya pegangan, si Ade memberanikan diri saja. Dia buka penutup sumur itu. Saat dia melihat ke bawah, tak ada apapun. Dia melihat sekeliling, masih sepi, tak ada apapun. Di situ si Ade langsung sesumbar dan menantang penghuni di sana. Tak berapa lama si Ade langsung mencium ada aroma bau busuk di belakangnya. Bergegas si Ade langsung menoleh ke belakang. Saat si Ade menoleh, di belakangnya ini sudah berdiri sosok pocong yang sangat menyeramkan. Wajahnya hancur. Namun dari matanya si Ade bisa mengetahui kalau pocong ini sangat marah. Belum si Ade menarik jimatnya dan akan dilemparkan ke pocong tersebut, si pocong lalu meludahi wajah si Ade.
Dan tak berapa lama aku datang. Aku hanya menggeleng mendengar cerita si Ade. Aku tak menyangka si Ade bisa berbuat seperti itu. Aku hanya menasihati si Ade. Setelah selesai dari klinik, aku antarkan si Ade untuk pulang ke kosannya. Lalu aku kembali pergi ke kosanku. Saat sampai di kosanku, ternyata penjaga kosan sudah menunggu kedatanganku. Aku menghampiri penjaga kos dan ternyata dia dikabari oleh penghuni yang lain. Habis-habisan saat itu aku dimarahi oleh penjaga kosan. Aku hanya bisa menunduk karena memang aku salah. Dan saat itu si penjaga kos lalu menyuruhku untuk pergi dari kosan ini dan diberi waktu sampai akhir bulan. Aku mencoba memohon maaf kepada penjaga kos itu, namun tetap saja dia kekeh mengusirku. Tak bisa berbuat apa-apa, aku lalu kembali masuk ke kamar. Di situ aku telepon kakakku, aku kabari semuanya, dan kakakku marah besar kepadaku. Dia menyalahkan kenapa aku mengumpulkan teman-teman dan berbuat macam-macam di sana. Aku hanya bisa menghela nafas panjang. Esok harinya saat di kampus, aku melihat si Ade ini tidak masuk. Sampai 3 hari dia tidak masuk ke kampus. Aku meminta tolong kepada Rangga saat itu supaya dicarikan kosan yang baru. Aku menceritakan kalau aku diusir di sana. Beberapa hari kemudian, Rangga memberitahuku bahwa dia sudah dapat kosan. Aku cek ke sana dan ternyata aku cocok dengan tempatnya. Aku kembali ke kosanku untuk membereskan beberapa barang. Ada sekitar 5 hari lagi untuk sampai ke akhir bulan saat itu. Di situ niatnya aku ingin mencari tahu tentang asal-usul keangkeran kosan ini. Saat itu yang kutuju adalah Pak Supri. Pak Supri ini orang pertama kali yang memberitahuku kalau kosan ini angker. Setelah aku menghampiri Pak Supri dan berbincang-bincang, awalnya dia tidak mau menceritakan. Tapi setelah aku sogok menggunakan 2 bungkus rokok dan kopi, barulah dia mau membuka mulut. Menurut Pak Supri, dulunya lahan yang akan digunakan kosan itu adalah tempat yang angker. Dan di situ ada salah satu pohon yang konon dihuni oleh kuntilanak. Dan setelah dibangun kosan di lahan tersebut dan pohon itu ditebang, kuntilanak ini jadi menghuni kosan itu. Banyak para penghuni yang bilang mereka sering diganggu dengan suara keran ketika malam hari dan bunyi lonceng. Dan kejadian tragisnya pada 4 tahun yang lalu. Saat itu ada salah satu penghuni kosan yang entah kenapa dia ke kamar mandi pada malam hari. Dan saat pagi harinya dia diketemukan meninggal di dalam sumur. Menurut kabar angin yang beredar, jadi penghuni tersebut diganggu oleh sosok kuntilanak. Saking ketakutannya dia terjatuh ke dalam sumur. Dan setelah diketemukannya meninggal si penghuni tersebut, kosan itu tambah angker. Setiap penghuni yang malam hari mendekat ke arah sumur itu pasti ditunjukkan wajah pocong yang cukup menyeramkan. Hingga akhirnya para penghuni di sana tak ada lagi yang berani untuk mendekat ke arah sumur pada malam hari. Kalau ke arah kamar mandi saja, mereka sering mendengar suara-suara saja, tapi berusaha tidak menghiraukan. Sosok itu tidak akan mengganggu. Di situ aku berpikir, kenapa penghuni yang lain betah termasuk kakakku? Kakakku bahkan sampai 2 tahun ngekos di sana. Setelah berbincang-bincang cukup panjang, aku kembali pulang ke kosan. Malam itu, tak ada teman-temanku yang main. Aku hanya sendiri di kamar. Rencananya, lusa aku akan langsung pindahan. Saat pukul 10 malam, aku coba tertidur. Di tengah-tengah aku tertidur, aku bermimpi. Di mimpi, posisinya aku tidur di kasurku. Namun yang berbeda, di pinggir kasurku ini ada sesosok pocong yang berjongkok dan menatap ke wajahku. Otomatis mengalami mimpi yang sangat menakutkan, aku langsung bangkit. Dan saat aku bangkit, posisi pintu kamarku ini terbuka dan di situ aku melihat sosok pocong yang sudah berdiri menatap ke arahku. Wajahnya benar-benar menakutkan. Wajahnya hancur, dipenuhi oleh belatung.
Itu pertama kalinya aku melihat pocong selain di film horor. Aku sangat ketakutan saat itu. Selimut yang ada di ranjangku aku langsung tutupi ke seluruh tubuhku. Aku terus saja berdoa dengan doa yang aku bisa saat itu. Beberapa saat kemudian, aku coba mengintip. Saat aku mengintip, sosok pocong itu sudah tidak ada. Bergegas aku langsung loncat dari kasurku dan berjalan ke arah kamarnya Teguh. Aku ketuk saat itu. Untungnya Teguh bangun. Di situ aku nebeng untuk tidur bersama Teguh karena aku takut untuk tidur sendirian. Pagi harinya saat itu juga aku meminta tolong kepada teman-temanku untuk membantu pindahan. Karena aku sendiri sudah sangat takut, khawatirnya malam nanti aku kembali diteror oleh sosok pocong tersebut. Singkat cerita, setelah dibantu teman-temanku, aku pindah kosan. Tak lupa aku juga pamit kepada penjaga kosan. Di situ aku kembali meminta maaf akan kelakuanku selama di kosan ini. Penjaga kos itu hanya berpesan, di setiap tempat pasti ada larangan, dan larangan itu bisa jadi untuk kebaikan kita sendiri. Aku hanya mengangguk saat itu. Setelah itu, aku langsung pergi ke kosanku yang baru. Dan saat aku pindah di kosan yang baru, alhamdulillahnya, kosan ini benar-benar aman, tak ada gangguan-gangguan gaibnya. Dan untuk teman-temanku yang datang dan main ke kosan yang baru, aku mengeluarkan aturan supaya ketika mereka main, jangan pernah minum minuman keras. Karena siapa tahu dengan perbuatan seperti itu, malah memancing makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa, saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya dan kepada para penonton yang terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Tetap ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.